Halo Sobat Minko, kali ini Minko akan buat tutorial bagaimana cara membuat desain untuk ukiran seperti ini menggunakan Vectric Aspir. Oke, sebelumnya Sobat Minko semua bisa download file desain format DXF ini beserta tools. Nah, ini tools sudah kita siapkan dan desainnya semuanya sudah ada, linknya sudah kami sertakan di deskripsi video ini ya. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya satu persatu. Oke, kalau sudah di-download Sobat Minko semua langsung buka aplikasi Vectric Aspirnya saja. Jadi ini adalah tampilan awal untuk aplikasi Vectric Aspir ya. Karena kita sudah punya desain dari hasil download tadi, langsung saja kita klik open an existing file. Lalu cari di mana file tadi, hasil download tadi disimpan, lalu tekan open. Nah, di sini sudah muncul tampilan ketika kita sudah import file ya. Di bagian kiri itu ada job setup. Nah, untuk job type-nya kita atur di single site. Nah, untuk job size-nya kita atur panjang dan lebarnya atau XY-nya kita biarkan saja ya. Nah, untuk thickness-nya atau Z-nya kita sementara atur di angka 30 mili. Angka 30 mili ini adalah ketebalan bahan yang akan dipakai. Nah, untuk Z zero position-nya kita atur di margin bed. Untuk XY datum position jangan lupa di unchecklist ya. Use offset-nya. Lalu untuk titik awal pemotongan bisa pilih terserah kalian ya, terserah kalian. Kita pilih di pojok kiri aja. Untuk menu lainnya dibiarkan saja. Lalu tekan OK. Nah, karena kita sudah tidak perlu mendesain lagi ya, karena kita sudah import desain dari hasil download tadi, jadi sementara kita tidak pakai menu drawing yang ada di bagian kiri ini ya. Oke, kita bisa tutup dulu. Kita akan fokus untuk pemberian toolpad pada desain yang ada. Nah, menu toolpad ini berada di sebelah kanan. Nah, di sini ada beberapa menu ya, beberapa menu yang akan kita terapkan nanti adalah Pocket Toolpad sama Profile Toolpad. Sebelum kita menerapkan toolpad tadi, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel Inseco Mesin CNC bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa komen, like, dan share video ini ya, agar teman-teman yang lain kalau butuh tutorial seperti ini bisa terbantu lah. Oke, lanjut. Pertama kita terapkan Pocket Toolpad, klik saja. Nah, untuk Pocket Toolpad ini apa? Nah, nanti bisa lihat di hasil simulasi ya. Jadi kita akan seleksi dulu motif yang akan diterapkan pada Pocket Toolpad ini. Kita seleksi dengan mengklik ya. Kita zoom dulu. Nah, kita klik. Kalau pengen multiple klik bisa pakai shift ya, atau multiple select. Samakan saja ya seperti punya Minko ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah, kita atur cut depth-nya di angka 2 mm ya. Kita atur cut depth-nya di angka 2 mm. Cut depth ini adalah kedalaman potong ya, kedalaman potong dari mesin yang nanti akan kita gunakan. Nah, untuk tools yang digunakan atau mata router yang digunakan, kita pakai mata router N-mill 3 mm. Untuk diameternya 3 mm, untuk pas depth-nya 2,5, untuk step over-nya 2,54, 18%. Untuk spindle speed-nya 12.000 rpm ya, nanti bisa diatur lagi. Untuk feed rate-nya atau kecepatan potong kita atur di angka 1200 mm per menit. Nah, jangan sampai lupa untuk mengatur satuannya di mm per menit. Plung rate-nya 1200. Kalau sudah, kita OK. Nah, kita bisa memberi nama pada toolpad yang digunakan. Tapi kali ini kita tidak akan kasih nama ya. Kita kasih nama default Pocket Toolpad saja. Nah, kalau ingin melihat hasil dari kalkulasi atau simulasi pemotongan untuk Pocket Toolpad ini, teman-teman bisa klik tombol calculate ya. Teman-teman bisa klik tombol calculate.
Nah, muncul ini, kita klik OK aja. Nah, ini adalah tampilan 3D dari desain yang kita buat. Nah, ini untuk 2D-nya, ini untuk 3D-nya atau 3 dimensinya. Kita bisa gerakkan ya dengan menekan klik kiri dan menggerakkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, pertama kita tekan reset view, preview dulu. Untuk kecepatannya kita bisa atur ya. Kita atur, kita bisa turunkan seperti ini. Nah, kita bisa reset lagi. Lalu kita bisa preview visible toolpad atau preview all toolpad. Nah, kira-kira nanti mesin yang kita gunakan akan jalan seperti itu. Nah, ini yang namanya pocket toolpad. Seperti membuat kolam gitu ya, dengan kedalaman tertentu. Nah, kedalaman yang kita atur tadi itu di angka 2 mm, jadi tidak terlalu dalam. Nah, seperti ini kita bisa geser-geser ya untuk melihat detailnya. Nah, ini hasil 3D ketika kita lakukan simulasi dari aplikasi Vectric Aspir ini. Kita kembali ke 2D view. Kita akan berikan toolpad lagi ya. Nah, untuk toolpad selanjutnya kita masih pakai pocket toolpad ya. Kita masih pakai pocket toolpad, kita klik aja. Lalu kita atur kedalaman atau cut-depth-nya di angka 6 mili. Untuk pasnya atau berapa kali pemotongan pada satu motif. Nah, kita bisa klik edit pas ini ya. Ini 3 pas. Jadi kalau 6, 2 mili, 2 mili sampai 3 kali. Kita bisa atur 2 atau 3. Kita pakai 3 ya. Nah, kita pakai 3, kita akan seleksi motif mana yang akan kita terapkan pocket ini. Sebelumnya kita akan atur mata routernya. Nah, kita masih pakai mata router yang sama ya. Kita pakai mata router Nmil. Klik OK saja. Lalu lanjut kita seleksi bagian yang akan diterapkan untuk yang pocket yang kedua ini ya. Samakan saja ya, kita pakai motif yang itu. Nah, kalau sudah, kita calculate lagi. Nah, itu hasil 3D-nya. Kita reset dulu. Terus kita centang semua toolpad ya. Lalu kita preview all toolpad. Nah, nanti akan seperti itu. Nah, untuk yang kedua seperti itu ya toolpad-nya, yang bagian tengah. Nah, untuk toolpad pocket yang kedua, kita fokus ke bagian tengah. Nah, itu kalau kita geser, nanti hasilnya akan seperti itu. Ini kedalaman 6 mili ya. Kedalaman 6 mili dari atas permukaan. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengukir bagian pinggir sini. Nah, bagian dak tengah, atas sama bawah sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan pakai profile toolpad. Nah, profile toolpad, klik saja. Di sini kita perlu mengganti mata router ya. Kita yang sebelumnya Nmil 3 mili, kita pakai AirGroove. Nah, pada default tool database itu, pada Vectric Aspir itu tidak ada mata router yang kita seperti yang kita gunakan ini ya. Jadi kita akan mengimport profil mata router dari hasil download yang sudah kita download sebelumnya. Klik import. Nah, lalu cari direktori di mana teman-teman menyimpan hasil download tadi ya. Nah, di sini formatnya adalah .tool ya, formatnya tool. Nanti kita akan masukkan ini ke Vectric Aspir. Sudah, klik open, lalu klik yes aja. Oke. Nah, mata routernya sudah masuk ya. Nah, profil mata routernya sudah masuk. Jadi untuk parameternya disamakan saja seperti ini. Lalu klik OK. Nah, untuk kedalaman potongnya kita atur di angka 10 mm atau di angka 1 cm.
Nah, untuk pasnya, karena ini cukup dalam ya, kita atur di 3 pas. 3 pas cukup lah ya, 3 pas. Lalu lainnya kita biarkan saja. Untuk namanya kita kasih nama profil 1. Coba kita calculate. Oh, ini kita harus seleksi dulu guys. Ini kita lupa menyeleksi motif pada desain. Nah, kita seleksi motif yang akan kita profile, yang akan kita ukir ya. Jadi kita samakan aja. Nah, teman-teman samakan aja ya dengan punya Minco. Nah, kira-kira segini untuk motif yang akan kita ukir dengan kedalaman 10 mili. Kita calculate. Nah, kita checklist semua toolpath, terus reset view, terus preview all toolpath. Nah, kita lihat hasil toolpath. Nah, seperti itu guys. Nah, seperti itu hasilnya. Kita bisa zoom dulu ya, kita lihat detailnya. Oke, sudah cukup ya desainnya. Sudah cukup ya detailnya, sudah cukup bagus, oke. Nah, selanjutnya kita akan mengukir bagian tengah ya. Kita kembali ke 2D view-nya dulu. Terus kita akan terapkan teknik yang sama untuk desain di bagian tengah. Nah, untuk desain di bagian tengah. Kita pilih profile toolpath lagi. Kita atur kedalaman potong atau cut depth-nya itu di angka 8 mili. Untuk pasnya kita atur di angka 3 lah ya, 3 pas atau 3 kali pemotongan. Kita seleksi dulu biar tidak kelupaan. Kita seleksi dulu di bagian mana kita akan menerapkan toolpath profile ini untuk yang kedua kalinya. Samakan ya, kita samakan saja. Teman-teman samakan saja dengan punya Minco. Nah, bagian tengah aja. Oke, kalau sudah calculate langsung. Nah, tuh. Nah, tampilan 3D-nya kita akan calculate atau simulasi ya. Kita simulasi dulu. Kita checklist semuanya, kita lihat hasilnya, kita reset. Terus kita preview all toolpath. Nah, kita fokus di bagian tengahnya ya. Itu nanti kayak nah, kira-kira nanti seperti itu hasilnya. Oke, cukup bagus ya. Oke, cukup bagus. Oke, kita lihat lagi detailnya. Kita putar-putar dulu ya guys ya. Oke, seperti itu. Oke, kembali ke 2D view lagi. Nah, oke, yang terakhir kita akan ukir di bagian list. Nah, list atau frame bagian pinggir-pinggir itu ya. Oke, sama saja kita pakai profile toolpath. Untuk kedalamannya kita atur di angka 4 mili. Nah, untuk mata routernya kita samakan ya. Kita samakan, untuk pasnya kita atur 2 pas saja karena ini 4 mili. Nah, kita seleksi dulu ya. Kita seleksi dulu bagian-bagian yang akan diterapkan untuk profile toolpath yang terakhir ini. Oke, samakan saja ya guys ya. Samakan saja. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Terus untuk namanya tetap aja profil 3, lalu klik calculate. Oke. Kita checklist semua dulu untuk melihat semua hasilnya ya. Oke. Kita reset. Oke, kita preview all toolpath. Oke.
seperti itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Hasil dari ukir bagian pinggir atau list ya. Itu setelah disimulasikan karena tidak terlalu dalam. Nah, ini cukup bagus. Nah, ini cukup bagus. Teman-teman pengen membuat yang seperti ini bisa dong pakai mesin CNC routernya Inseco. Ini sudah Pro, sudah pakai spindle ya. Jadi prosesnya sudah lebih cepat dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kalau buat ngukir-ngukir kayak gini ya cukup mudah ya dengan mesin CNC router Pro dari Inseco. Nah, ketika toolpad-nya sudah jadi semua, nah ini kan kita tadi pakai 2 mata router ya. Yang satunya pakai V-bit, terus yang satunya pakai end mill. Nah, kita akan save per jenis mata router ya. Kita seleksi dulu untuk yang pocket, lalu kita klik save bagian sini. Terus kita pilih A1 Inseco router post mm.txt. Nah, ini adalah post processor original dari mesin CNC router Inseco. Lalu klik save toolpad. Nah, kita pakai nama pocket. Oke. Nah, terus selanjutnya kita save bagian profile. Nah, kita akan pakai mata router AirGroove tadi ya. Nah, ini ada profile 1, profile 2, profile 3. Nah, lalu kita save toolpad. Kita kasih nama ukir groove. Oke, kita save. Nah, ini sudah tersave ya. Kita bisa save juga untuk filenya, file factory-nya. Kalau kita pengen mengutik-utik lagi nantinya. Kita save. Nah, oke, sudah seperti itu. Jadi gampang banget ya. Jadi gampang banget caranya. Kalau ada yang ditanyakan, teman-teman silahkan nanti mampir aja ke kolom komentar ya. Mampir aja ke kolom komentar, tuliskan. Nanti kalau bisa kita jawab, akan kita jawab. Jadi sekian dulu ya video dari kami. Jangan lupa komen, like dan share video ini. Terus yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. And see you.